Sekarang ini kita lagi ngaji. Kalau kita meninggal ketika kita lagi ngaji sekarang, maka ini namanya mati syahid. Jelas jaminannya insya Allah surga Allah. Alhamdulillah. Mati sekarang masuk surga, 50 tahun ke depan mati tapi masuk neraka. Mau milih yang mana coba? Jangan ketawa, coba jawab. Mau yang 50 masuk neraka, mau sekarang masuk surga? Wah. Ini pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa meninggal kita lagi tolak ilmu, jaminan surga Allah? Ada salah satu sohibil hikayah di Damaskus, ada pesantren merangkap masjid namanya Masjid At-Taubah. Ada seorang ulama, sebelum jadi ulama besar, beliau pekerjaannya kasarnya tukang gali kubur, namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Al-Hafar diambil dari hufratan. Hufratan artinya kedukan. Abdurrahman Al-Hafar, Syekh Abdurrahman Al-Hafar, Al-Hafarnya tukang gali kuburan. Jadi kasarnya tukang gali kuburan. Setiap ada yang meninggal, dia yang gali, dibayar dengan harga yang sekian. Ada yang meninggal, dia gali kuburan, langsung dia masukin, kalau bahasa di sana ngilungin, itu harganya sekian. Di usia sudah 40 tahun kasarnya seperti itu. Dalam satu hari ada ibu-ibu datang, cari Ki Abdurrahman, tukang gali kuburan. Kata ibu-ibu, Abdurrahman, tolong galiin kuburan buat anak saya. Berapa harganya? Sekian. Langsung dibayar sama ibu-ibu. Selesai gali kuburan, ibu-ibu dan rombongan keluarga bawa mayit tuh, dibusung, dibawa, langsung dikilungin sama si Abdurrahman itu selesai. Tetapi ketika mayit turun ke kuburan, itu kuburan berubah jadi istana yang megah, petamanan yang indah, makanan kelihatan yang dihidangkan serba lezat. Dan dalam posisi itu ada dua orang lelaki ganteng pisan menghampiri si mayit ini, langsung dibawa pergi. Ki Abdurrahman tidak tahu kemana dibawanya, karena langsung pingsan, kaget Ki Abdurrahman. Gak lama kemudian bangun dari pingsan, kuburan itu kosong. Naiklah dari dalam kuburan, ditutup kuburan udah rata. Nanya nih Ki Abdurrahman ke ibu-ibu, Bu, ini yang meninggal siapa? Anak saya. Bu, anak ibu itu kuburannya ini berubah jadi istana. Kuburannya ini jadi petamanan yang indah, makanan yang serba lezat. Kata si ibu-ibu, lah itu mah hanya sangkan belaka doang, bohong kata si ibu. Ibu-ibunya nggak percaya. Pulang si ibu-ibu Abdurrahman pulang ke rumah. 1 bulan kemudian ibu-ibu datang lagi nyari Ki Abdurrahman tukang gali kubur. Karena anak yang nomor pertama meninggal, tadi yang kedua. Digali kuburan, mayit datang, diantar sama semua keluarga termasuk si ibunya itu. Begitu dimasukin ke kuburan, berubah kuburannya tetap seperti yang tadi. Jadi istana yang megah, patamanan yang indah, makanan disajikan yang serba lezat bisa. Si mayitnya itu dijemput sama dua orang lelaki ganteng pisan, dibawa terbang karena pakai kuda waktu itu.
Seret. Nah ini Ki Abdul Rahman gak pingsan, sengaja nguat-nguatin diri ini. Selesailah udah, ditutuplah kuburan. Ngobrol sama si ibu-ibu yang mau pulang. Bu, tolong jangan pulang dulu, saya akan bertanya ke ibu. Cek si ibu, mangga silahkan. Ada apa? Itu yang pada bulan kemarin yang meninggal anak ibu, anak saya yang nomor kedua. Yang ini yang baru tadi sama ini anak ibu nomor pertama. Yang nomor kedua kemarin yang meninggal pertama di bulan kemarin itu meninggal di pesantren. Lagi ngaji di pesantren meninggal. Yang kedua ini mah ke pesantren, cuma dia kasabnya suka nyari kayu bakar dibawa ke pasar, dijual, hasilnya pakai modal orang yang lagi ngaji, yang lagi belajar, yang jamiahan, yang lagi di pesantren. Dia nggak pesantren. Dua-duanya tetap kuburannya itu adalah rodotan min riyadil jinan, indah kuburannya, luas petamanannya. Dari sejarah yang sesingkat-singkat ini bisa kita cerna. Ternyata orang yang meninggal lagi belajar ilmu, kuburannya itu jadi rodotan min riyadil jinan, patamanan yang indah, istana yang megah, makanan serba lezat. Insya Allah termasuk ahli surga, amin. Orang yang meninggal lagi belajar. Terus apakah yang meninggal di pesantren atau di majelis taklim? Bisa jadi. Yang meninggal di pesantren lagi belajar seperti tadi, yang meninggal di majelis taklim lagi ngaji sekarang meninggal insya Allah seperti tadi, atau meninggalnya bukan di pondok pesantren, bukan di tempat majelis taklim, tapi meninggalnya di pasar lagi dagang kambing. Pas. Kena ini. Atau lagi dagang apa aja, aktivitas di mana aja, lagi di kantor, lagi di anu meninggal. Insya Allah termasuk orang yang suhada ummati walau kanu ashabal furus. Umatku kata Rasul semuanya mati syahid walaupun matinya di atas perut istrinya. Apal di atas perut apal? Ketika lagi bersetubuh dengan istrinya, meninggallah, maka termasuk maut syahid. Yang mana yang hatinya ini selalu ngajam dan niat untuk tolak dan tolak, untuk tolak dan tolak. Masya Allah. Di masjid kita setiap malam apa ada pengajian? Malam Senin ini umpama ngaji. Setelah ngaji ajam dan niat dan berdoa dalam hati, semoga-moga saya bisa ketemu Senin kembali, mau ikut ngaji lagi dengan teman dan para guru-guru kita. Setelah masuk Senin, Selasa, Rebo, belum ketemunya Senin, Rebo meninggalnya bukan di masjid, bukan di majelis taklim, tapi di pasar atau di tempat aktivitas. Insya Allah termasuk maut syahid, amin. Suhadaul ummati walau kanu ashabal furus, walaupun bukan di majelis taklim, bukan di masjid, tetapi meninggalnya di atas perut istrinya, lagi hubungan suami istri meninggal. Umatku kata Rasul semuanya mati syahid, dengan catatan hatinya selalu ajam niat dan untuk tolak dan tolak ilmu. Alhamdulillah. Dan niat-niat yang bagus lah dari sekarang, mudah-mudahan kita kembali dan ketemu di majelis taklim bareng-bareng, amin. Amin. Satu, walaupun kita nggak mesantren, walaupun kita nggak hadir ke majelis taklim karena ada udur ini dan itu,
tetapi kita selalu kasih sodako, makanannya, minumannya, infak inilah dan itu. Insya Allah orang tersebut termasuk orang yang lagi tolak ilmu. Alhamdulillah. Ini nih jadi keenakan nantinya yang ini mani. Kalau salah menganalisanya, artinya lah saya nggak ngaji lah. Yang penting mas setiap Pak Ustadz datang saya kasih amplop, bagus itu juga daripada ngaji enggak ngasih amplop pun enggak, bagus itu juga. Tapi yang lebih baik amplopnya datang, orangnya pun juga ikut datang. Kita simpulkan ternyata dengan dua orang ini, satu orang yang infak di jalan Allah ketika masyarakatnya lagi tolak, insya Allah kuburannya jadi rodotan min riyadil sinar. Amin. Yang kedua, orang yang meninggal lagi tolak ilmi, insya Allah kuburannya jadi rodotan min riyadil sinar. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal kita husnul khotimah. Amin ya Allah. Subhanallah, Syekh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam salah satu kitabnya Ar-Roh, kitabnya kecil, dalam kitab tersebut di halaman 9 Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menjelaskan wa'lamu annal arwaha kismani. Perlu diyakini, kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Ini Ibnu Qayyim Az-Jauziyah padahal santrinya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Said Muhammad Rashid Ridho, mereka ini kelompok-kelompok yang tajasum. Ada orang yang memberi penjelasan sekaligus bahwa ini kelompok-kelompok tajasum dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, Said Muhammad Rashid Ridho, seperti ngarang kitab Al-I'tisam, Ahkamus Sultaniyah, itu karangan-karangan santri-santrinya Ibnu Taimiyah. Kata-kata orang sih bahwa ini ulama yang ini yang ada di zaman sekarang ini ajarannya termasuk ajaran Wahabi. Tapi Ibnu Qayyim Az-Jauziyah ngarang kitab Ar-Roh, santrinya Ibnu Taimiyah, di halaman ke-9 kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah wa'lamu annal arwaha kismani. Perlu diyakini bagi kita semua yang hadir di sini, annal arwaha, sesungguhnya semua roh itu terbagi atas dua bagian. Roh ini terbagi atas dua bagian. Jasad yang meninggal, rohnya keluar, roh ini nanti akan kembali lagi ke jasad di alam barzakh, di kuburan kelak. Roh ini terbagi atas dua bagian. Satu arwahun mu'adabatun, yang kedua arwahun mun'amatun. Ada roh yang mu'adabah, roh yang penuh dengan siksaan. Fahiyya mahbusatun, roh yang ini dipenjara, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngelihat istrinya kalau yang meninggal suaminya, nggak bisa melihat suaminya kalau yang meninggal istrinya, nggak bisa melihat orang tuanya kalau yang meninggal anaknya, nggak bisa melihat anak, nggak melihat saudara dan semua yang masih hidup. Nih roh yang mu'adzabah, yang disiksa ini. Kenapa? Karena nggak ada istirahat sekali. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, malakal maut ketika datang kepada dua jenis manusia, satu hamba Allah ahli ibadah,
termasuk kita mudah-mudahan, amin. Amin. Kedua, sama hamba Allah tapi yang kafirin, malakal maut Israil itu datang. Pertama, datanglah kepada hamba Allah yang mukminin, ahli ibadah, dengan wajah yang ganteng, bahasa yang sopan. Israil datang, bertepatan dengan Israil yang ganteng kelihatannya, rupanya, kemudian bahasanya yang sopan. Beserta itulah datanglah seorang malaikat utusan Allah, bukan Israil, bukan rombongan Israil, tapi malaikat yang khusus disuruh Allah untuk menghampiri, datang berdekatan dengan Israil. Tergantung orangnya yang mau meninggal. Dalam Tambihul Ghafilin diceritakan pertama orang yang beriman kepada Allah meninggal. Ketika orang yang beriman kepada Allah meninggal, itu Israil pelan-pelan nyabut rohnya itu. Pertama dari kaki, dari indung kaki ini, dari jempol kaki naik pelan-pelan. Sudah nyampe betis itu udah adem. Naik udah sampai dengkul adem. Naik sampai pinggang itu adem terus. Pelan-pelan. Ketika sudah di tenggorokan ini udah adem semua. Mulai itu naiklah ke atas. Pas embun-embunan, apa embun-embunan? Rohnya itu diambil sama malaikat tadi, bukan Israil. Malaikat yang khusus utusan Allah. Kain kapannya udah disiapin, dibawa langsung dari surga. Kata Allah, hai malaikat, datanglah hampiri Israil karena ada hamba saya yang mukmin akan meninggal, maka ambillah dulu rohnya, bawalah ke sini. Begitu keluar rohnya, langsung dipegang oleh malaikat utusan Allah, seret, dimasukin ke kain kapan yang sudah dihamparin, ditutup langsung, dibawa langsung, seret. Cirinya ada, ketika hamba tersebut dihampiri malaikat khusus utusan Allah, ruangan tersebut wangi pisan. Itu cirinya. Dibawa oleh malaikat ini yang roh udah dibungkus sama kain kapan ini, mau masuk ke langit kedua, uluk salam dulu. Assalamualaikum, siapa ini? Saya bawa roh hamba Allah namanya si Anu Hafiz, kurang taman Cikande. Amin. Wanginya pisah. Kata malaikat, wangi amat ini hamba Allah yang soleh, saya ikut. Semua malaikat yang ada di langit pertama ikut itu, beserta malaikat yang bawa rohnya saudara Habib ini, ikut-ikutan terus ke langit kedua sana. Yang kedua ikut-ikutan terus sampai ke terus dan sampai seterusnya. Maka bertemulah dengan Allah. Hanya malaikat dan Allah yang tahu cara pertemuannya. Kata Allah, tulis ini, roh ini termasuk ahli iliyin. Tulis roh ini termasuk ahli firdaus. Jadi tergantung nanti domisilinya mau di surga yang mana. Kalau firdaus, tulis firdaus. Tulis ilin, tulis naim, terus. Setelah ditulis, bawa lagi ini roh ke dunia, dibawa seret ke dunia. Bertepatan begitu masuk roh ke jasad yang ada di alam barzakh, bertepatan itu pisan yang menghantar, yang membusung pada pula. Mulai itu hidup kembali di barzakh jasadnya. Jadi bertepatan. Sebelum yang nganter itu pulang, roh ini dibawa menghadap Allah. Sudah ada keputusan, ini termasuk ahli surga. Catat, ahli surga turun, dibawa lagi ke dunia, masuklah ke barzakh, langsung hidup kembali di barzakh. Nah, handai tolan saudara baru mulai pulang,
datanglah malaikat munkar nakir. Subhanallah, ini pasti bakal terjadi kalau orang yang mukmin meninggal itu. Malaikat munkar dan nakirnya pun juga rupanya ganteng pisan. Dalam Tambil Ghafilin dijelaskan, ketika mau bertanya sopan pisan, punten dulu. Mungkin kalau bahasa kita mau punten Pak, marrobuka, wama imamuka, wama kitabuka, wama kiblatuka, wama ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, di mana kiblatmu, siapa imammu, siapakah saudara-saudaramu. Amal yang sudah kita kerjakan selama hidup kita, maka amal yang akan memberi jawaban. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, kata amal. Wama kiblatuka, di mana kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wama imamuka, siapakah imammu? Al-Qur'anu, imam. Wama ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Saudaraku orang mukmin mukminat adalah itu merupakan saudara. Terus dengan santai pertanyaan jawabannya tepat. Apa kata malaikat munkar dan nakir? Ya sahih, yang meninggal dalam keadaan syahid, num kanomatin harus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Indah enggak tidur pengantin? Indah enggak? Indah. Enak enggak? Enak. Pisang enaknya pun juga. Nah itulah, insya Allah mudah-mudahan termasuk saudara kita, saudari kita yang malam ini adalah 40 harinya Ibu Dewi, mudah-mudahan termasuk orang ahli surga. Amin ya Allah. Subhanallah, di Mesir ada ulama besar mukasyafah, namanya Syekh Hasan Basri. Mukasyafah itu kalau bahasa kita seciduh metu socapnya tawuru sedurung widara, yang orang lain nggak tahu tapi beliau tahu. Bahasa orang kolon mah bisa nganjang kapoe isukan, kuburan anu tacan diayakeun geus katingali, surga anu tacan dihadirkan tetapi tos katingali, neraka tos katingali. Mukasyafah namanya Syekh Hasan Basri, ulama waliullah termasuk ulama mukasyafah. Di kampung itu ada seorang pemuda, sama ini pemuda punya majiah, keunggulan dan keutamaan dari Allah, punya ilmu mukasyafah, tapi muda bisa. Biasa yang tahu kepada wali adalah wali. Yang tahu orang itu mukasyafah pasti ahli mukasyafah. Kata Syekh Hasan Basri, oh di kampung ini ada orang ahli mukasyafah namanya si A. Akhirnya rame tuh masyarakat tersebut bisa paham dan tahu bahwa pemuda ini adalah seorang ulama walaupun muda tetapi sudah mukasyafah. Kata Syekh Hasan Basri, saya akan mencoba kemukasyafahannya. Di satu kampung itu ada seorang dermawan, kaya ya dermawan. Kata Hasan Basri, Pak Dermawan, malam ini adakan makan malam. Panggil semua masyarakat, hidangkan makanan, karena insya Allah termasuk sodako. Siap? Kata Pak Dermawan, siap. Ya orang namanya orang kaya, pembantunya banyak. Begitu waktu asar, Syekh Hasan Basri ngomong langsung, masak ini, masak itu, masak ini, masak itu. Pas setelah habis isya, hidangan makan malam udah disiapkan. Dipanggil, diundang semua masyarakat hadir, termasuk pemuda ini yang mukasyafah ini. Cuma beda tempatnya.
ahli mukasyafah itu berhadapan dengan Hasan Basri. Berhadapan dengan Hasan Basri. Kata Hasan Basri, wahai semua masyarakat, silahkan santap makan malam. Oh, semuanya dimakan. Tetapi pemuda ini begitu mau makan, Bismillahi, ya Umar, langsung dilepas makanan, nggak jadi dimakan. Kata Hasan Basri, kenapa orang-orang pada makan tapi kamu begitu baca Bismillah ya Umar dilempar makanannya? Kata pemuda, bagaimana saya bisa makan? Orang tua, uminya, ibunya yang punya rumah ini sekarang lagi ada dalam hufratan min hufarinah, ada dalam neraka, dibakar, dibarzakh dengan api neraka.